Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan Odoo ERP bagian penjualan. Modul yang saya akan jelaskan yaitu Point of Sale. Nah, di dalam dunia bisnis, Point of Sale ini dapat diartikan sebagai tempat kasir atau check out counter dengan mesin kasir. Nah, sesuai dengan namanya, Point of Sale ini merupakan titik penjualan di mana transaksi dapat dikatakan selesai. Nah, point of sale ini sangat berguna untuk perusahaan seperti perusahaan makanan seperti restoran, kafe, dan ini akan memudahkan kasir untuk men-check out order dari konsumen kita. Jadi tidak perlu ditulis-tulis lagi, langsung menggunakan laptop atau komputer dan langsung bisa mencetak struk untuk konsumen kita. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya akan memperlihatkan produk apa saja yang kita jual di cafe kita ini atau coffee shop kita. Nah, di produk ini. Nah, ini adalah produk-produk kita yang kita sediakan di cafe. Ada americano, cafe latte, ada cappuccino, espresso, terus ada makanan juga french fries, terus ada macchiato, ada mineral water juga dengan harga-harga yang tertera di sini. Nah, setelah itu kita akan membuka sesi kasir pada hari ini. Seperti ini caranya kita new session. Nah, tampilan pertama pada modul ini yaitu meja-meja seperti ini. Nah, ini itu meja-meja yang terdapat pada cafe kita. Nah, kita juga bisa merubah posisi atau merubah bentuk dan bisa merubah juga nih kapasitas dari meja yang terdapat di sini. Misalnya ini caranya kayak gini. Kali ini kan harusnya bulat ya. Nah, seperti ini. Jika ingin menambahkan kursi juga bisa menambahkan meja seperti ini. Ini sudah ditambahkan. Nah, kita juga bisa merubah nama mejanya, misalnya tadi kan udah sampai T7, sekarang T8. Table 8 maksudnya. Bisa diubah bentuknya juga, diperbesar, diperkecil. Juga kapasitasnya bisa diatur. Misalnya ini untuk 8 atau untuk 6 orang. Nah, table ini untuk 6 orang. Nah, sudah seperti ini. Ini juga bisa dipindahkan. Nah, langsung ini sudah di. Nah, sekarang kita langsung mulai prakteknya. Nah, misalnya ini Tokvita sudah buka dan di table 5 misalnya ada konsumen kita yang sudah memesan dan pesanannya sudah dicatat oleh waiters kita. Nah, sekarang kita baru mencatat apa saja yang mencantumkan apa saja yang ia pesan. Misalnya dia pesen americano, terus pesen french fries sama mineral water. Misalnya kayak gini. Nah, ini juga kita bisa tulis berapa orang yang makannya. Misalnya dia membawa temannya jadi 4 orang. Di sini juga kita bisa input temannya namanya siapa jika di langganan dan sudah menuliskan email dan namanya bisa kita cantumkan. Misalnya seperti kita cantumkan ini customernya namanya Asep Saipullah, Asep customer. Nah, kan biasanya kalau di restoran itu kita duduk dulu di meja lalu pesan kepada waitersnya kan. Nah, setelah itu bayarnya nanti di akhir. Maka dari itu jika si konsumennya masih makan, ini bisa kita back dulu. Nah, selanjutnya misalnya di table 6 juga ada yang mesen. Ada konsumen yang datang
dan dia udah mesen, soalnya dia bawa temen-temennya ada 6 orang. Customernya saya pernahnya. Nah, lalu mereka pesan gelasnya 3, terus kopinya cafe latte 2, macchiato, terus espresso. Nah, sudah seperti tadi, jika masih makan tunggu aja. Nah, yang table 5 ini dia ingin bayar. Nah, sekarang baru kita langsung check out untuk orderannya. Kita check out, kita payment. Nah, di sini ada dua opsi. Jika customer ingin membayar melalui cash, kita klik cash. Misalnya dia ingin membayar 50.000 dengan uang 50.000 dan kita memberikan kembalian sebesar 1.600. Jika ingin menggunakan bank juga bisa. Saat ini sudah dapat 8.400. Terus kita klik invoice untuk mencetak invoice-nya. Setelah itu kita validasi. Nah, ini kita bisa download. Kita coba download. Ini pokoknya udah di download seperti ini. Nanti kita cetak print receipt, ntar kita kasih ke customernya jika sudah membayar. Nah, lalu seperti ini. Ini juga ingin check out, misalnya kita payment, mereka ingin menggunakan cash, bayarnya 150.000. Nah, kita kasih kembalian 5.900. Nah, di sini kita juga bisa kirim email kepada Ansel. Bentar, salah. Invoice dulu. Kita invoice, kita validasi. Nah, kita juga bisa kirim ke emailnya Ansel. Langsung kita send aja. Tapi ini karena invalid email jadi nggak bisa kirim. Nah, mungkin seperti itu. Jika tokonya sudah tutup atau close order, kita bisa langsung close aja di bagian atas ini. Close, lalu confirm. Nah, setelah itu kita close lagi. Nah, di sini ada informasi. Tadi kan ada 2 pesanan, ada 2 picking. Kita bisa lihat siapa aja yang order di hari itu. Misalnya ini Asep Saipullah tadi order. Ini ada americano, french fries, dan mineral water. Terus dia juga sel kan. Ya, seperti itu. Nah, ini. Nah, setelah itu jika tokonya sudah tutup, baru kita close session and post entries. Nah, sudah selesai dan ini semua invoice ini akan masuk otomatis ke invoicing. Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Sekian penjelasan dari modul point of sale ini. Intinya modul point of sale ini sangat memudahkan tentunya untuk kasir yang ada di cafe kita. Jadi tidak perlu repot lagi untuk mencatat orderan dan juga untuk mencetak stroke. Jadi modul ini sangat memudahkan sekali. Jadi untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan modul sales. Terima kasih, dadah.